Ya pemirsa, waspadalah saat beraktivitas di luar ruangan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di musim libur Natal dan Tahun Baru, yakni selama periode 20 hingga 26 Desember 2024. Kondisi ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa dan Bali. Adapun pemicu hujan lebat ini terjadi karena fenomena pada atmosfer bumi sehingga terbentuk awan hujan di berbagai wilayah. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu Dwi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mbak Valerie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, ini kan di sejumlah wilayah banyak sekali bencana banjir, longsor, dan hujan deras juga masih mengguyur sejumlah wilayah. Bagaimana prediksi BMKG cuaca selama masa libur Nataru ini, Bu Dwi? Jadi selama masa libur Nataru ini kami terus menyampaikan kepada masyarakat dan berbagai pihak agar tetap terus mewaspadai potensi hujan mulai dari intensitas sedang dapat berkembang menjadi lebat, sangat lebat bahkan ekstrim, terutama untuk berbagai wilayah ya yang termasuk antara lain sebagian dari Sumatera. Jadi secara detailnya kami sampaikan pada laman BMKG atau di sosial media BMKG ataupun di aplikasi mobile phone info BMKG. Oke. Antara lain misalnya untuk wisata di pantai-pantai Samudra Hindia, ini mohon agar mewaspadai karena saat ini gelombangnya masih cukup tinggi hingga mencapai 2,5 meter atau lebih. Kemudian di lereng-lereng gunung ini di beberapa wilayah antara lain di Jawa, kemudian termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali, ini masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian jadi potensi longsor dan banjir masih terjadi juga di beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, di Maluku, sebagian Sumatera, dan Papua. Demikian. Oke, pantai dan lereng gunung ini sejumlah titik harus diwaspadai begitu ya Bu Dwi. Bagaimana dengan Jabodetabek Bu Dwi? Se-ekstrim apa cuacanya? Nah, Jabodetabek saat ini sedikit mengalami penurunan karena ancaman seruak udara dingin ini tertahan dengan munculnya bibit siklon yang ada di Laut Cina Selatan atau di sebelah utara barat Kalimantan. Sehingga untuk beberapa hari ini, katakan dua hari ke depan, ini potensinya masih hujannya ringan hingga sedang. Namun nanti perkembangannya akan kami sampaikan kemudian karena sangat dinamis adanya fenomena munculnya bibit-bibit siklon tadi. Demikian. Oke, fenomena cuaca ekstrim disertai dengan prediksi ataupun potensi bencana. Ini prediksinya sampai kapan akan terjadi, Bu Dwi? Sebetulnya wilayah Indonesia, terutama di bagian barat, saat ini sebagian sudah mencapai puncak musim hujan. Namun di Januari ini akan semakin meningkat jumlah area yang mengalami puncak musim hujan. Jadi Januari, Februari, Indonesia di beberapa wilayah masih mengalami puncak musim hujan tidak serempak ya, bertahap. Nah sehingga potensi cuaca ekstrim ini masih perlu diwaspadai selama terjadinya puncak musim hujan tadi, yaitu Desember, Januari, Februari. Kemudian di Maret ini meskipun bukan puncak musim hujan, namun transisi menuju musim kemarau itu biasanya juga ditandai adanya beberapa kejadian ekstrim namun dalam durasi yang lebih singkat.
Demikian. Oke, Desember sampai Januari ini masih cuaca ekstrim. Bu Dwi, himbauan dari BMKG untuk para pemudik atau wisatawan yang akan bepergian selama momen libur Nataru ini seperti apa? Tidak perlu panik, namun yang penting melakukan perencanaan yang tepat dalam menyusun perjalanan. BMKG memberikan informasi perakiraan cuaca 6 hari ke depan, terutama untuk darat, juga untuk jalur penyeberangan, dan untuk pelayaran, sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya, memilih jalur mana yang aman. Kalau terpaksa harus melalui jalur tersebut, kami memberikan jam, waktu kapan terjadinya ekstrim atau hujan lebat itu, maka masyarakat mohon untuk mengatur jadwal menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Namun kalau indoor, tidak di luar ruangan, itu relatif lebih aman, tidak tergantung oleh cuaca. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati atas informasinya dan juga himbauannya kepada masyarakat. Sehat selalu, selamat malam Bu Dwi. Selamat malam.